Dari awal kita mengadakan polling dan ternyata hasil polling itu lebih banyak menginginkan bahwa sisa dana dari pengobatan Agus ini ada diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Orang yang dibantu juga ngerti gitu, nggak kemudian yang dibantu ini mimpinya macam-macam. Kalau orang itu nggak sadar dibantu malah mimpi macam-macam, malah nanti tidak. Udah lah Gus, kau tuh merendah lah, nggak usah udah ditolong sombong gitu loh. Saya melihat juga dia teriak-teriak, saya kadang-kadang miris juga, jengkel juga saya. Yang kau teriakin apa Gus? Yang bikin masalah ya kamu, gitu loh. Kau bikin masalah, kau teriak-teriak, emang uangmu? Nah, itu kan bukan uangmu, itu uang donatur. Jadi ada dua pilihan, kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan, dia nggak dapat uang apapun. Kalau uangnya digugat ke pengadilan. Pak Menteri boleh baru jadi Menteri Sosial. Tapi masyarakat, terutama yayasan, itu tidak boleh mengatakan dia itu baru dan tidak mengetahui. Kenapa Menteri menerima secara bersamaan? Baik Denny Sumargo, Novi, dan orang-orang yang kita laporkan di situ. Agus saja waktu itu diterima sama direkturnya, direktur yang tidak komunikatif. Pengacara pembela kaum lemah, Farhad Abbas bersama dengan kawan-kawan menyatakan protes dan segera menindak saja. Tidak usah dimain-main, karena juga kami sudah arahkan ke hukum gitu. Dan minta Kementerian Sosial untuk berpihak pada orang yang lemah. Cepat beresan, selesaikan masalah ini. Jika tidak, LQ udah turun di sini ya. Kalau perlu saya demo, saya minta Kapolri untuk ketemu langsung sama Agus atau pejabat untuk ketemu langsung ya. Dan saya minta mereka berdua diproses hukum. Kalau lawyer papan atas kayak, lu mau pakai Hotman kayak, coba saya mau tahu. Ya kan, mau siapa berani lawan saya? Hotman berani nggak? Lawyer papan atas, ya kan? Lawyer papan atas nggak bakal berani lawan saya di sini. Hotman, Oto, ya kan? Mundur semua pasti. Saya minta sekali lagi Pak Presiden tolong bantu Agus. Wakil Presiden tolong bantu Agus. Kalau perlu Wakil Presiden atau Presiden datangin rumahnya Agus. Kayak presiden-presiden di luar negeri. Kasus Agus Novi kini makin memanas setelah aksi walkout dari Novi beberapa hari yang lalu. Novi dan Densu yang tidak setuju dengan draft perdamaian kini sudah melapor ke Kementerian Sosial dan disambut dengan baik. Donatur yang ikut kecewa dengan sikap Agus dan kuasa hukumnya akhirnya melaporkan Agus ke Pengadilan Tinggi agar segera diambil putusan hukum yang adil. Dengan membawa amanah donatur agar uang donasi itu segera diambil oleh negara dan diserahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mendengar itu, Agus pun bersama Farhad Abbas melayangkan sikap protesnya kepada Kemensos. Karena negara bersikap tidak adil dan seharusnya Kemensos berpihak kepada orang buta. Tidak hanya Farhad, Alvin Lim juga menyebut Kapolri agar turun langsung menyelesaikan masalah ini. Tentu sikap pihak Agus ini membuat netizen kebingungan, karena kasus yang sepele ini jadi melebar kemana-mana. Novi juga ikut bersuara pada live medsosnya bersama Bunda Korla. Novi mengatakan Agus tidak akan mendapatkan apa-apa jika sudah sampai pada putusan pengadilan. Bunda Korla juga bangga dengan sikap heroik Novi dan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberi penghargaan kepada Novi karena kebaikannya sudah banyak menolong ribuan orang. Terus Gusman akan datengin Agus atau Agus datang ke Kemensos untuk menyelesaikan ini semua, Bunda. Jadi kamu nggak perlu kesana-sana lagi? Nanti setelah dari pertemuan itu kita bertemu beramai-ramai maunya seperti apa gitu. Karena kalau nanti uangnya sudah diambil ke pengadilan dia nggak dapat apa-apa, Bunda.
Jadi ada dua pilihan, kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan, dia nggak dapat uang apapun, kalau uangnya digugat ke pengadilan. Kuasa hukum donatur juga menyampaikan kekecewaannya kepada Agus karena uang ini semua bukan milik Agus sepenuhnya, yang bisa digunakan seenaknya begitu saja. Donatur juga menginginkan agar uang sisa itu untuk segera diserahkan ke pihak yang lebih membutuhkan. Mendengar itu, Agus mengatakan di media sosial, Agus akan segera berobat ke Singapura agar mendapat penanganan yang serius dan profesional. Anehnya, Agus menolak untuk dibawa berobat di rumah sakit yang ada di Indonesia. Agus secara pribadi lebih ingin melakukan pengobatan matanya di negara Singapura tanpa ada rujukan medis dari dokter, melainkan keinginan pribadi Agus. Perlu saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai penggugat, karena dia tidak memberikan izin yang belum keluar, tapi kegiatannya sudah berjalan. Hanya Gus kemarin ditunda terus, itu memang maunya Agus, karena kan di sebelah kanan ini, kalau di sebelah kiri kan memang udah nutup, kalau di sebelah kanan ini masih ada cahaya. Maksud Agus itu kan kalau misalnya operasi di sini dulu, besar kemungkinan cahaya yang ada ini bakalan hilang, kata dokternya, bakalan diangkat karena mata ini bakal dibersihin gitu. Jadi Agus berharap mungkin nanti dengan adanya Agus ke Singapura, insya Allah mudah-mudahan mungkin ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus untuk bisa kembali ngelihat lagi. Maka Agus pertahankan dari kemarin nggak operasi. Aku juga bilang sama Pak Farhad, Pak, Agus nggak operasi dulu, aku bilang gitu, karena kan kita mungkin ke Singapura dulu mau lihat gimana nanti di sana hasil dari mata Agus. Jadi mudah-mudahan doain semua masih ada untuk Agus bisa ngelihat lagi lah gitu. Semoga ada kekuasaan Allah, mujizat Allah buat Agus di sana nanti. Jadi jangan lagi dipertanyakan kenapa Agus nggak operasi dari kemarin, karena itulah alasan Agus karena nggak operasi, karena Agus masih berharap kepengen masih ngelihat cahaya walaupun Agus nggak bisa lihat dunia lagi. Mudah-mudahan dengan ke Singapura nanti ada jalan Allah. Kalaupun nanti udah nggak ada di sana, ya udah Agus pasrah. Berarti walaupun Agus sudah nggak bisa lihat lagi, walaupun Agus nanti nggak dioperasi, nggak lihat cahaya lagi, Agus udah pasrah. Karena itu takdir dari Allah. Agus harus ikhlas itu semuanya. Itu aja.